closing terus nanti duar asupnya duar gitu. Yeah. Podcast Room by Fat Buleleng. Let's open the room. Halo semuanya, salam anak Buleleng. Perkenalkan, nama aku Azriel Timothy. Kalian bisa panggil aku Timothy. Aku adalah salah satu anggota FAT, tapi aku masuk ke koordinator komisi 4. Nah, komisi 4 itu menaungi tentang bidang pembinaan kreativitas dan juga kita mengelola media sosial FAT juga sih. Pokoknya apapun segala sesuatu yang dibuat oleh FAT, kita memiliki tugas untuk mempublikasikannya. Nah, kali ini Komisi 4 punya salah satu program yaitu diberi nama Podcast Room. Bagi kalian yang belum tahu Podcast Room itu apa sih? Podcast Room itu adalah program podcast milik Fat Buleleng. Nah, kepanjangan dari room itu R-nya adalah rise atau bangkit. Lalu double O-nya itu objective opinion. Dan M itu motivates. Jadi tujuan dari podcast ini adalah untuk bangkit dari keterpurukan pandemi. Ya misalnya kayak kita pengen Fat Buleleng itu lebih aktif. Kayak misalnya dilihat oleh orang-orang halayak umum. Tentang apa aja sih kegiatannya Fat Buleleng itu. Nah, tujuan dari podcast itu salah satunya adalah ini. Lalu objective opinion, yaitu memberikan opini-opini yang objektif. Memberikan fakta-fakta yang memang benar adanya. Dan terakhir motivates adalah memotivasi anak-anak Buleleng untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, lebih aktif dan kreatif nantinya. Nah, kayaknya udah cukup sih perkenalannya. Dan sekarang topik podcast pertama atau perdana episode ini tentang kegiatan yang Fat Buleleng sudah lalui selama 1 bulan Maret lalu. Apa sih kegiatan Fat Buleleng yang dijalanin selama 1 bulan Maret kemarin? Penasaran kan? Penasaran ya? Ini penonton. Penasaran kan penonton? Penasaran. Kalian juga harus penasaran ya. Iya, tentunya. Iya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita juga punya narasumber, yaitu narasumbernya ada 2 nih. Yang satunya dia tuh cewek yang kayak independent woman, kayak wanita mandiri, terus wanita pinter, kayak culun-culun nerdy gitu. Terus yang satunya itu cowok yang agak yang kayak cool, cowok cool. Cowok cool. Siapa lagi kalau bukan Kak Arya dan Kak Mesya. Halo. Mungkin kakak boleh perkenalkan diri dulu nih. Siapa sih Kak Mesya sama Kak Agus Arya nih? Oke, siapa yang mau duluan? Mesya. Oh, usah deh kalau gitu ya. Kak Agus duluan. Oke, Kak Agus. Ya. Oh ya. Halo semua. Jadi perkenalkan, nama aku Bito Agus Arya Utama. Kalian bisa memanggil aku Arya. Halo Kak Arya. Di FAT sendiri aku adalah pengurus dan juga jabatan aku adalah koor Komisi 2. Dan waktu kegiatan kemarin aku merupakan ketua panitia dari Sidang Suara Anak Kabupaten Buleleng 2022. Ayo semua. Salam kenal Kak Arya. Satu lagi. Oke, jadi halo semuanya. Jadi salam anak Buleleng. Jauh dong. Oke, jadi kenalin, aku Nilo Putu Mesya Sari Seputri, biasa dipanggil Mesya, selaku Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng periode 2022-2024. Nah, jadi kenalin di sini, aku selaku penanggung jawab setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Fat Buleleng. Salam kenal semuanya. Hai Kak Mesya. Salam kenal Kak Mesya. Oke, jadi kenapa sih aku ngundang Kak Agus sama Kak Mesya ini di podcast kali ini? Jawabannya karena salah satunya ada 2 kegiatan yang utama yang dijalani oleh Fat Buleleng pada bulan Maret kemarin. Yaitu kegiatan pertama kita ada Preksus. Nah, bagi yang belum tahu Preksus, kepanjangan Preksus itu perekrutan umum. Perekrutan khusus. Perekrutan khusus anggota Fat Buleleng khusus untuk tahun 2022 ini. Lalu kegiatan terakhir yang baru-baru aja kemarin kita laksanakan
itu ada sidang suara anak Kabupaten Buleleng 2022. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu kayak kenapa sih sidang tuh kayak dipisahin nama GAB, atau kalian malah nggak tahu aslinya sidang anak itu biasanya harusnya dilaksanakan sejalan dengan kegiatan atau serangkaian acara GAB. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjutnya lagi. Kita akan tanya-tanya oleh kakak-kakak di ini, kakak Agus, Kak Arya, Kak Agus. Kak Agus Arya dan Kak Mesya Suputri. Oke, kita langsung aja. Oke. Halo, Kak Mesya. Salam anak Buleleng. Lu salam juga. Oke. Oke. Jadi mungkin kita ke Preksus dulu kali ya. Boleh. Boleh. Oke, kita ke Preksus dulu. Kenapa kita ngundang Kak Mesya di Preksus ini? Kenapa sih Kak Mesya nih bisa Kepo nggak? jadi narasumber dalam Preksus kali ini? Gimana tuh, Kak? Waduh, jadi kenapa aku bisa diundang ke sini gitu? Oke, jadi Preksus itu seperti yang udah dikasih tahu Kak Moti tadi, Preksus adalah perekrutan khusus, di mana perekrutan khusus itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merekrut anggota dari FAT Buleleng tanpa melalui kegiatan seleksi seperti GAB atau Gelora Anak Buleleng nih. Nah, kebetulan aku diundang ke sini karena pada saat Preksus itu aku adalah pewawancaranya. Betul nggak sih Kak Moti? Iya. Jadi Kak Mesya ini singkat cerita adalah selain dia penanggung jawab sebagai ketua, dia juga bertugas sebagai pewawancara dalam seleksi Preksus kemarin. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih rasanya jadi pewawancara? Soalnya kalau aku ya kan biasanya kita sharing aja ya. Biasanya Kak Mesya ini kalau di Fatu dia kayak anaknya tuh kayak pemalu, kayak nggak ada, kayak apa ya, kayak polos-polos gitu lah. Terus kok kenapa tiba-tiba bisa jadi pewawancara? Apa sih rasanya Kak Mesya jadi pewawancara kemarin? Oke, jadi sebenarnya nih ya, Preksus itu merupakan suatu kegiatan pertama nih, di mana aku jadi pewawancara. Oke, jadi kalau jadi pewawancara tuh kayak sebuah kehormatan khusus gitu ya, karena kan pewawancara gitu, kita harus bisa nilai orang. Sejujurnya itu adalah kegiatan pertama di mana aku jadi pewawancara. Nah, jadi di situ sebenarnya aku sama Kak Moti juga nih. Kak Moti juga sebenarnya pewawancara loh, guys. Jadi ini dia juri Moti. Ya. Fun fact, kemarin aku yang jadi pewawancara juga sih, guys. Iya, betul. Aku, Kak Mesya sama Kak satu lagi, Kak Ya, Rama. kebetulan Kak Rama nggak bisa hadir kali ini, jadi diwakili sama aku gitu. Nah, jadi sebetulnya jadi pewawancara itu kita harus bisa menilai orang yang bakal nanti masuk ke dalam FAT Buleleng, karena dari Preksus ini itu tujuannya adalah untuk merekrut anggota FAT Buleleng, di mana nantinya anggota ini harus bisa bekerja sama di FAT Buleleng. Betul kan Kak Moti? Benar. Oke. Nah, jadi sebenarnya Preksus itu kapan ya terakhir dilaksanain ya? Waktu itu kalau nggak salah sih Preksus kapan ya? Tanggal 12. Preksus kapan? Tanggal 12 kan? Tanggal 12 ya? Tanggal 12 kan? Tanggal 12. Oke ya, itu waktu itu wawancaranya terakhir tuh tanggal 12. Dan Terus tes pengumumannya Tanggal 13 Maret kemarin. Ya, betul. Dan emangnya yang apa sih fungsi dari Preksus ini? Nah, jadi seperti yang udah aku kasih tahu tadi nih Moti ya. Jadi Preksus ini itu adalah sebuah kegiatan untuk merekrut anggota. Nah, tapi perekrutan khusus ini itu beda ya dengan Gelora Anak Buleleng. Nah, jadi kalau Gelora Anak Buleleng ini nanti anggota yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk menjadi duta anak. Tetapi 50 besar kayak ya? Iya, 50 besar. Nanti 5 orangnya aja nih Kak Moti. Jadi nggak semuanya itu jadi duta ya. Oke. Jadi 5 besar nanti akan terpilih menjadi duta anak Buleleng yang merupakan brand ambassador dari FAT Buleleng itu sendiri. Nah, kalau Preksus sendiri itu kita menjadi anggota biasa tanpa memiliki kesempatan untuk menjadi duta anak gitu Kak Moti. Berarti yang sepenangkap aku sih ya. Iya. Misalnya kalau kita ikut GAB, terus kan kayak misalnya GAB itu kan ada 50 besar gitu kan. Iya, betul. 50 besarnya ini udah langsung pasti lolos ke jadi anggota FAT Buleleng kan? Nah,
Nah, untuk 50 besar GAB sebenarnya sudah mendapatkan golden ticket nih istilahnya gitu Wow, untuk menjadi yeah. anggota dari Fat Buleleng. Yeah. Tetapi 50 besar ini nanti akan ditanyakan kembali apakah mereka bersedia menjadi anggota dari Fat Buleleng. Jadi nggak langsung masuk. Tapi 20 besar dari GAB itu langsung otomatis masuk ke Fat Buleleng, Kak Moti. Oh gitu. Berarti kayak gini. Misalnya kalau GAB. Iya. Misal aku ikut GAB nih. Terus aku nggak lolos 50 besar or even sampai tahap pertama pun kayak tahap pertama berkas itu nggak lolos. Iya. Berarti aku boleh ikut Praxis. Boleh banget. Jadi Praxis ini merupakan jalan alternatif nih buat teman-teman yang misalnya nggak lolos gitu 50 besar GAB. Tapi ya teman-teman ya, Praxis ini nggak diadakan setiap tahun. Jadi Praxis ini merupakan suatu kegiatan yang itu tuh kayak sesuai keperluan dari Fat Buleleng aja gitu. Oh, jadi kayak menyesuaikan ya? Iya, betul banget. Berarti kalau misalnya terus yang dicari dari Praxis itu kemarin berapa orang? Kalau Praxis tahun ini itu 15 orang, Kak Monty. Oh, 15 orang. Iya, 15 orang. Itu kayak ketat banget ya. Iya. Ngalah-ngalahin GAB kayak GAB 20 besar ini 15 besar gitu ya. Gimana sih? Tapi apakah dari segi kesusahannya itu lebih susah GAB atau Praxis? Apa nih jawabannya, Kak Arya? Kalau dari sepengetahuan aku, Okay. kalau yang paling susah tuh GAB. Kenapa GAB? Karena dia tuh nanti akan menjadi brand ambassador dari Fat Buleleng sendiri, sehingga untuk seleksi atau tingkatan soalnya yang untuk yang Berarti lebih yang akan ketat. ditanya, ya akan lebih ketat, ya lebih sulit lah ya bisa dibilang. Lebih ketat ya kan? Iya. Daripada yang Praxis. Betul banget. Apalagi nih Kak Motia, Ya. kalau GAB itu kan kita memilih 5 duta yang nantinya akan mewakili Fat Buleleng untuk di mimbar anak Bali untuk pemilihan duta Bali. Oh, mimbar anak Bali. Iya, betul. Nah, ini baru lah. Ini mimbar anak Bali. Apa Iya. itu mimbar anak Apa Bali mimbar ya? anak Bali? Next kita akan move ke mimbar anak Bali. Oke, terus misalnya kalau kita ikut Praxis, Iya. terus kita jadi anggota. Mm-mm. Terus itu jadi anggota biasa terus nggak ngapain-ngapain gitu atau kayak misalnya dibagi lagi gimana gitu? Oh alah, kalau untuk menjadi setelah menjadi anggota nih, nah jadi kan anggota Praxis itu sebenarnya nggak ada bedanya nih ya sama yang ikut GAB, jadi sama-sama jadi anggota nih. Khusus di periode 2020-2024, jadi semua anggota itu tergabung menjadi sebuah namanya tuh petugas komisi gitu. Nah jadi kan di kepengurusan Fat Buleleng itu kan ada terbagi menjadi beberapa komisi nih ya Motia. Nah jadi ada 5 komisi nih. Jadi anggota itu memiliki kesempatan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Fat Buleleng dengan menjadi petugas komisi. Nah, jadi mereka bebas memilih, mereka tergabung ke petugas komisi 1, 2 sampai 5 gitu. Jadi di sana mereka bakal berbaur sama pengurus. Nah, dengan demikian anggota jadi merasa bahwa mereka tuh ada peran sertanya gitu di Fat Buleleng. Oh, oke, wait. Berarti ini emang khusus yang Praxis doang atau kayak yang dari GAB? Pokoknya intinya anggota biasa mau dari Praxis atau GAB itu berkesempatan untuk gabung ke komisi-komisi. Semuanya. Iya, betul. Jadi kayak bagus banget sih, kayak misalnya daripada jadi anggota biasa, Iya. terus masuk kayak komisi-komisi, jadi kayak lebih fokus ke satu permasalahan di komisi tersebut. Jadi kayak ada kesempatan untuk ikut-ikut kegiatan apa yang impactnya gitu ya. Nah, betul. Tapi ya perlu ditekenin lagi bahwa petugas komisi itu berbeda dengan pengurus Fat Buleleng teman-teman. Jadi kalian jangan sampai salah kata beda. gitu. Oh, Iya, iya. beda. Oh, jadi emang kalau yang pengurus saja, terus Iya. anggota nanti namanya jadi petugas Komisi. Iya, betul banget. Oh, alah. Oke. Oh ya, aku juga mau tanya. Kan waktu 2020 kemarin Iya. itu nggak ada Praxis. Oke lah, fine. Karena pandemi. 2021. Nah, itu kan kayak agak melandai gitu kan. Itu nggak ada Praxis juga. But 2019 itu ada Praxis kalau nggak salah. Iya ada Praxis ya 2019 ya. Iya. Salah satunya tuh yang di belakang kamera itu ada anggota Praxis. Sama Kak Getri. Halo Kak Getri. Halo. Oke, itu Kak Getri itu salah satu anggota FAT melalui jalur Praxis 2019. Nah, sekarang aku penasaran kenapa 2022 ini ada Praxis lagi? Betul. Kenapa ya? Oke.
Aku izin jawab nih ya. Emang harus harusnya jawab sih. Oke, jadi sebetulnya ya tahun 2019 itu diadakan Praxis itu karena benar-benar kekurangan anggota. Oh. Nah, Jadi emang bener ada masa down. boleh. Bukan masa down. Iya ya. Oke, jadi itu memang benar-benar minim banget anggotanya. Nah, jadi diadakanlah Praxis dan katanya itu Praxis pertama loh teman-teman. Wah. Oh berarti yang 2020 nih Praxis kedua. 2022 nih Praxis kedua. Iya, betul. Oh, cantik ya kayak 2022 Praxis kedua ya. Iya, bener. Keren sih. Keren Iya. sih. Terus aku sekarang pengen nanya sih kayak yang anggota Fat Buleleng jalur Praxis 2022. Gimana sih rasanya? Kak Andika. Halo, Kak Andika ada di belakang kamera. For information, Kak Andika ini anggota Fat Buleleng sekarang. Dia masuk komisi apa Kak Andika? Komisi Komunikasi Antar Lembaga, komisi 5. Komisi 5. Kak Andika ini jalur Praxis juga dari 2022 kemarin ya, Kak Andika. Benar. Rasanya apa Kak Andika? Rasanya ya kaget sih, kaget bisa masuk PAN. Kaget. Dan berencana sekali. Iya. Juga. Jadi ya bersyukur lah bisa masuk organisasi ketemu tanggal kayak apa Moti, Asia. Oke. Jadi kayak rasanya bersyukur ya. Oke sih, kayak misalnya ya emang kalau aku jadi kau emang bersyukur sih. Ya. Karena kalian yang nonton podcast ini kapan mau ikut Praxis? Kapan? Ikat GAB aja yuk. Ikut GAB yuk. Yuk. Kita gabung ke Fat Buleleng. Oke. Kayaknya udah cukup ya Praxis sekarang ya. Ya, betul. Sekarang kita lanjut ke sidang anak. Mimbar Balinya gimana? Nah itu mimbar Bali. Ikut kayaknya ya. Sekarang ikut. mimbar Bali itu Iya. bagi yang penasaran apa sih mimbar Bali itu? Mimbar Bali itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Agus Arya yang menjelaskan sidang suara anak Kabupaten Buleleng 2022. Kak Agus Arya silakan. Oke, jadi berarti aku mau alih acaranya. Oke. Oke, jadi aku mau jelasin dulu nih tentang sidang suara anak Buleleng tahun 2022. Jadi awalnya sidang suara anak Buleleng ini itu jadi satu kesatuan sama Gelora Anak Buleleng yang ditujukan untuk memilih duta. Namun karena ada beberapa hal yang Kendala. ya dan kendala waktu tahun lalu pas waktu GAP tahun lalu itu menyebabkan nggak bisa nih mengadakan sidang atau nggak bisa include jadi satu dengan GAP. Dan akhirnya Mesya sebagai ketua memutuskan untuk memisahkan sidang suara anak Buleleng dan akhirnya menjadi satu event baru yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret yang lalu. 23 Maret. Ya, 23 Maret. Tempatnya sendiri adanya di SMK Negeri 1 Sukesade. Di sana diambil karena kita ingin menjangkan kan gini ya, event-event Fat Buleleng sendiri kan dari dulu kan masih berfokus di Singaraja. Singaraja karena Sekolah-sekolah yang di kota gitu sekolah ya. yang di kota mungkin karena akses dan lain-lain. Namun kita ingin lebih menjangkau yang di luar lah. Sehingga kita mulai dari SMK Negeri 1 Sukesade. Kecamatan-kecamatan lain ya Kak ya. Kecamatan ya. Kita ambil yang terdekat dulu lah. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ya kenapa enggak? Ya, Kalau betul. kita adainnya di Sukesade kemarin di sekolahnya Kak Timothy. Apalagi ada orang dalam ya. Jadi kemarin singkatnya sidang suara anak Buleleng ini aslinya tuh salah satu rangkaian acara Gelora Anak Buleleng Gelora kayak. Anak Buleleng. Dan tujuan dari sidang ini juga aslinya untuk memilih duta. Ya. Jadi salah satu penilaian pemilihan duta. Ya. Tapi karena satu kendala, ya tau lah ya, yang pandemi, apa semua lah, waktu. Dan akhirnya Fat Buleleng memutuskan untuk tahun ini sidang suara anak Buleleng dipisahkan dari GAB 2022. Sehingga menjadi acara baru. Acara yang stand alone, berdiri sendiri, jadi stand alone pertama kali. Jadi ini kayak sidang yang pertama kali dipisahkan. Ya. Kayaknya Keren pertama sih. kali dan terakhir sih. Ya. Karena Yang tahun depan- dipisahkan. Iya, iya. Ini kayak satu-satunya dua kali. Ya, dong. Jadi nih mungkin acaranya kayak gimana Kak? Apa ya? Kesan acaranya gimana sih? Sebagai ketua panitia gitu. Kalau untuk acaranya sendiri itu jujur aja ya, aku sebagai ketua panitia belum pernah ikut sidang suara anak yang sebelum-sebelumnya. Karena itu kan masuk GAB dan Iya. aku nggak ikut Gelora Anak juga nggak sampai 20 besar yang untuk Ya.
Waktu itu untuk kita sidang 50 suara besar ya. ya. Tos. Kak, 50 Mau diajak besar. nih. Ini 20 Nah, besar ini 20 dia besar. pernah ikut. Kak Mesya Beda udah sendiri. pernah ikut dia. Iya, betul. Namun kan gitu, terus kan kayak perlu buat kepanitiaan nih, dan akhirnya Mesya sebagai ketua kayak nunjuk aku juga awalnya nggak mau, cuman untuk nyari pengalaman lah gitu. Kapan lagi bisa jadi ketua panitia kan di event baru gitu. Dan akhirnya aku menyetujui itu, dan nambah laun itu kan persiapannya sekitar sebulan, dan itu kan ditandai dengan kita menyebar bilik curah aspirasi yang bisa kalian isi. Masih bisa diisi kan? Bisa. Bisa kok, bisa. Masih di gini kan di bio ya. Oh iya, tapi Kayaknya udah nggak untuk sih? sekarang udah tutup Kayaknya nih, udah Kak. tutup sih, Udah. udah Tapi nanti Udah bakal ada tutup ya? lagi. Tapi nanti bakal ada lagi. Tapi nanti di next gini mungkin ada kan. Mau dekat-dekat GAB. Atau nanti Pokoknya kita- itu merupakan form yang mana kalian bisa mengisinya dengan aspirasi atau permasalahan anak yang kalian ketahui lagi kayak gitu. Atau kalian alami sendiri Ya. Kak ya. Ya. Untuk sidang suara anaknya ya sebagai event baru itu lumayan berjalan dengan lancar lah kalau Iya sih, patokannya event lainnya. kalau menurut aku ya, maaf Kak ya, kalau menurut aku Ya. kemarin aku patut apresiasi sih kayak acungi jempol. Ini salah satu acara yang benar-benar pertama kali, sidang ini pertama kali keluar dari GAB dan sudah bisa lumayan lancar semua persiapannya, meskipun waktu itu kan selesai Preksus kayak kurang dari 2 minggu aja nggak ada ya. Iya, Nggak ada. benar. 2 minggu 10 nggak ada harian loh. kayak. Jadi selesai Preksus nih ya, for your information, fun fact. Pas Preksus tanggal 13 selesai, itu tanggal 23 itu nggak ada 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu. Itu kita langsung persiapan, tentuin kepanitiaan, tentuin tempat, surat menyurat dan lain-lain persiapannya. Dan jadi acara yang bisa lumayan Ya, lumayan lancar lancar. dan lumayan besar lah. Nah, Karena waktu itu juga ya diliput loh, kayak diliput tuh lumayan ini sih sama Kominfo. sama Kominfo. Nanti lihat Thank you beritanya. Kominfo. Nanti lihat beritanya ya. Oke. Kalian bisa lihat di feed loh gininya Ya. untuk jalan acaranya. Oh, Kalau iya. kalian penasaran ada itu aku yang edit juga sih, Kak Timothy yang edit. Gimana kalian masih ketemu Kak Timothy lagi loh Komisi sebagai 4 yang ngedit feeds-nya, kalian bisa pantau nanti keseruan sidang lebih lanjutnya kayak gimana. Oke, aku mau nanya tujuan sidang. Nah, emangnya Waduh. tujuan sidang ini apa? Waduh, apa nih? Jadi sidang, nah sesuai namanya kan sidang suara anak, yaitu untuk membentuk suara anak melalui permasalahan-permasalahan yang urgent bagi anak di Kabupaten Buleleng. Tujuan utamanya yang paling utama lah itu untuk nanti diangkat ke dalam mimbar anak Bali, yang mana suara-suara ini akan diangkat oleh para duta. Intinya para duta akan mengikuti mimbar anak Bali, yang mana yang dibawa oleh duta adalah hasil dari sidang suara tersebut. Itu merupakan tujuan utamanya. Tujuan keduanya mungkin nanti kita bisa pakai di musrebang kalau ada. Musrebang sendiri merupakan musyawarah pembangunan yang musyawarah pembangunan, tentunya musyawarah pembangunan di Kabupaten Buleleng. Nantinya kan kita ngehasilin 10 suara anak nih. Yang mana ya ke 10 itu tentu aja pertama kita bawa ke mimbar anak Bali nanti bulan Mei. Lalu setelah mimbar anak Bali, kalau misalnya di bulan Juni mungkin atau bulan berapa mungkin musrebang lagi ada dan anak-anak ikut dilibatkan, tentunya ke 10 suara tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat aturan-aturan Kebijakan yang baru. kebijakan yang baru atau mungkin ada perubahan kebijakan lah di Kabupaten Oh, Buleleng. oke. Aku nangkep dikit nih. Berarti kayak tujuan dari sidang ini kayak menjaring permasalahan anak, intinya menjaring permasalahan anak, suara anak, masalah-masalah yang anak-anak Buleleng hadapi belakangan Ya. ini, lalu nanti suara ini akan diajukan ke pemerintah, Ya, ke betul. pemangku kebijakan gitu, Ya. pemangku kebijakan. Tapi nggak cuma pemerintah. Hmm? Jadi nanti tujuannya itu juga kepada masyarakat, lalu juga kepada orang tua. Jadi menyangkut seluruh aspek gitu di masyarakat. Jadi semua elemen Ya, kayak jadi kepada anak itu sendiri, dari anak kepada anak sendiri, Iya, betul terus ke banget. orang tua, ke masyarakat, Ya. bahkan ke pemangku kebijakan nantinya. Ya, betul banget. Keren nggak sih kita? Keren. Yang penonton keren nggak? Keren dong.
Jadi tujuan dari sidang ini pokoknya kayak dengerin aspirasi-aspirasi kita ya. Jadi salah satu tempat aspirasi. Ya. Nah, tempatnya itu di bilik curah aspirasi kemarin. Ya, jadi kita Secara bersumber aman. dari sana. Ya. Bersumber dari sana. Dari sana. Dan juga ini kan kegiatannya, ini karena sidang pertama, jadi kita masih mengambil keputusan untuk kegiatan ini dilaksanakan oleh intern aja nih, intern anggota Fat Buleleng. Namun walaupun intern, kegiatan ini jadi anggota-anggota Fat Buleleng ini berasal dari berbagai kecamatan di Buleleng. Seperti Indonesia dari Kubu Tambahan. Sawan. Oh, Sawan ya? Sawan. Sorry. Terus ada wakil ketua Fatnya yaitu Irama Mardika dari Seririt. Terus ada yang dari Buleleng, dari Sukesade. Timothy kan dari Sukesade. Sukesade. Pada Ya, boleh lah, Lili Gundi suka sadar lah. ya kan masih perbatasan. Ya. Pokoknya banyak lah, dan juga kita juga bukan dari anak-anak aja yang boleh ngisi, cuma kita juga ngambil dari berita-berita seperti Info Singaraja, mungkin Punapi Singaraja. Jadi diusahakan akurat Kak ya juga ya. Dan juga ya pokoknya sumber yang terpercaya lah yang intinya ada bukti Bukti yang mendasari. Pokoknya- yang mendasari ke-10 suara itu. dari berita yang sudah kredibel, dari situs-situs berita yang kredibel, Ya. dari curahan aspirasi di bilik curah aspirasi kemarin yang kita buat. Itu kan termasuk fakta banget ya Iya, kalau fakta dari orang-orang sih. Ya, Ya, betul. Dan juga dari kitanya sendiri, Ya, mungkin betul. dari anggota sidang seperti itu. Berarti Ya. keren sih, kayak misalnya aduh pemerintah dengerin Ya. kayak misalnya nih Ha-ha. Pak Guru, Bu Guru nih tugasnya dijep banyak kali gitu. Akhirnya Waduh, iya, agak iya, pusing bisa, gitu bisa. ya. Itu bisa juga Betul, betul. diaspirasikan. Ya. Atau misal kalian mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang terdekat atau siapapun. Ya. Pokoknya bisa Boleh. dilaporkan nggak ya? Ya bisa ke Jadi emang kayak sebenarnya sidang ini kayak apa ya? Bermanfaat dan ya. lumayan gede sih skalanya, skupnya tuh kayak sebuleleng, dan kita berani untuk mempertanggungjawabkan suara-suara anak tersebut untuk diberikan kepada pemangku kebijakan nantinya. Itu kan artinya kan dengan sidang suara anak ini kan artinya anak-anak di Buleleng khususnya itu berarti diberikan kebebasan untuk Bersuara. terlibat dalam Oh. membangun Buleleng yang lebih baik lagi. Oke. Membangun Jadi- Buleleng yang ramah anak lah. Ramah anak. Iya betul. Bisa dibilang kayak ini merupakan salah satu perwujudan dari tujuan dari Fat Buleleng sendiri, yaitu sebagai pelopor dan juga Pelapor. ya betul. Penonton tahu nggak? 2P apa? Tahu nggak? Pelopor. Penonton tahu nggak? Pelopor. Shh, diam. Penonton tahu nggak 2P apa? Hah? Nggak tahu? Apa? Ya benar sekali. Apa 2P Kak? Pelopor dan pelapor. 2P pelopor dan pelapor. Betul. Oke deh. Nah, ini yang pertanyaan nih. MAB itu apa? Ayo. Udah disinggung berapa kali sih? MAB. Apa sih MAB itu? MAB. MAB ya. MAB itu kalau nggak salah kan panjangan Mimbar Anak Bali kan. Betul banget. Ya benar. Tapi untuk Oke. spesifiknya tuh aku kurang tahu juga. Mungkin bisa dijelaskan oleh Misya. Aku nih. Ya. Oke. Jadi MAB itu merupakan singkatan dari Mimbar Anak Bali seperti yang udah di Bang Agus. Nah, jadi Mimbar Anak Bali ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk pemilihan duta Bali, serta juga di dalam MAB ini itu terdapat kegiatan untuk membentuk atau menyusun suara anak Bali yang nantinya suara anak Bali ini bakal dibawa ke nasional, Kak Moti. Oh alah, jadi tuh kayak ngerti. Sama Jadi sih ya. misalnya gini loh, yang aku tangkap ya, dari suara-suara anak Buleleng, Iya. dari semua kabupaten, kecamatan, terus dari kecamatan dikumpul jadi kabupaten, Iya, suara anak bener. kabupaten, terus lagi ke suara anak provinsi Bali, Iya. terus dibawa lagi ke nasional. Gitu. Jadi nanti istilahnya pas di nasional dan jadi suara anak Indonesia. Ya, betul. Iya, betul. Oh keren sih, keren. Jadi kayak semua Indonesia bakal, berarti kayak Mm-mm. masing-masing kabupaten, masing-masing provinsi kayak ngeluarin ada suara-suara anaknya masing-masing nggak ya? Ya, dan biasanya itu ada beberapa memang permasalahan yang sama, terus juga permasalahan yang beda. Nanti mereka akan memperjuangkan suara-suara dari masing-masing kabupaten ini gitu. Tapi sebenarnya kayak ini jadi satu kesatuan sih, tujuannya adalah untuk membentuk suara anak Bali gitu, untuk mewakili anak-anak Bali gitu. Oke. Jadi singkatnya kalau yang aku tahu ya, Mm-mm.
GAB ini kayak MAB-nya Bali sih. Iya benar. Ya. MAB itu kayak GAB-nya GAB, Bali iya, sih. iya, iya. Ya kan? Kayak Iya. pemilihan duta, terus sidang. kayak gitu GAB-nya kan. Buleleng nggak sih? MAB-nya Buleleng nggak sih? Enggak, Enggak benar dong. benar. Kan MAB-nya MAB itu MAB. kayak GAB-nya Bali. Di mana anak Bali itu adalah GAB-nya. Oh iya. Kali Ya, kali. ngelek ya. Maaf guys. Butuh makanan. Oke deh, kita kayaknya udah cukup sih ya. Iya, udah cukup ya. Kayak udah lumayan kita tahu nih beberapa kayak topik-topiknya. Yaitu Prexus tuh apa sih Prexus? Terus podcast room ini kayak lumayan, ini episode perdana loh. Iya benar. Jadi jangan lupa di episode perdana ini kalian harus like, comment, and subscribe and share. Ya, kalau kalian nggak like, comment, and subscribe and share, ya males bikin konten. Nggak males ya. Kayak Komisi 4 always serve you guys gitu. Kayak selalu kita kasih konten-konten yang bermutu, yang Kak, kalau misalnya ada request nih dari yang nonton Apa? gitu. Request topik boleh nggak sih? boleh dong. Rencananya podcast room ini kayak Iya. ngebahas tentang hal-hal yang happening di Buleleng sih sebenarnya. Iya, iya, Selama iya. 1 bulan Khususnya kemarin. tentang anak ya. Ya, betul. khususnya tentang anak. Mm-mm. Iya. Jadi kalau kalian ada saran, kritik atau pendapat, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa di-share supaya kita bisa tahu tentang apa sih Fat Buleleng itu, tentang apa yang kita kerjakan, supaya kalian bisa tahu juga apa sih perkembangan anak Buleleng, biar nggak kayak apa sih anak Buleleng ini mendep-mendep gitu. Kan gitu kan enggak dong. Enggak. Pasti kita ada kegiatan-kegiatan Kegiatan, yang bermanfaat, yang positif dan memotivasi tentunya. Bener nggak? Benar. Bener kan? Bener nggak? Benar. Oke deh. Sebagai penutup, aku pengen ajak kalian untuk sama-sama tahu tentang jargon apa aja atau yel-yel dari Waduh, apa tuh? Fat Buleleng gitu. Salah satunya selain dari salam anak Buleleng, ada yang tahu nggak nih penonton? Ayo. Jargon terbaik ya. Yang gini. Dua. Halo, penonton. Dua. Dua. Kurang semangat nggak sih? Kurang semangat. Oke, Iya. sama-sama ya. Jadi kalau misalnya aku bilang kri, kalian semua bilang duar gitu ya. Oke? Iya. Ini sebagai closing gitu. Closing statement ya. Terus nanti misalnya kalau dari closing terus nanti duar gitu, terus kayak ada efek-efek asupnya duar, dadah gitu. Iya, iya, iya. Iya, gimana sih? Ada gambaran lah ya. Ya pokoknya penonton juga kri duar ya. Ya. Oke. Siapa ngomong nih? Aku yang ngomong ya. Kamera di sana. Oke, Ayo. kamera. Gini dong, ngomong itu Fokus Fat ya. Buleleng, baru kita ngomong krik-krik duar gitu. Oke deh, oke. Fat Buleleng kri duar. Duar. Oke, penonton siap? Kameramen siap? Siap. Siap. Semangat dong. Semangat. Yuk. Narasumber siap? Siap. Siap. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Fat Buleleng Krik-krik